Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakitana dengan NIM FAA 118049 yang hari ini akan mereview jurnal mengenai studi tunggal yang menyebabkan penyakit. Berikut judul yang saya temukan dari case report Case of Human Infestation with Dermanisus Gallinae polytriated mite from Swallow Hirondinae. Nah, jurnal ini diterbitkan oleh Patogen MDPI yang ditulis dan diterbitkan oleh Georgios Siotas, Selena Minodi, Katerina Tiligada, Katerina Silipa, Alexandros Triafilidis, dan Elias Papadopoulos. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2021 dan jurnal ini terbitan volume ke-10. Baik, kita langsung saja. Yang pertama itu introduction atau pendahuluannya. Kita ketahui bahwa parasit Arthropoda Dermanisus Gallinae ini kita ketahui sebagai tungau merah unggas ini didistribusikan oleh seluruh dunia. Nah, salah satunya parasit ini atau tungau merah unggas ini salah satu ektoparasit terpenting dalam industri ayam petelur. Nah, dan juga melakukan tindakan seperti penghisapan darah. Nah, sempat terjadi di Eropa sebanyak 231 juta terjadi, yaitu penurunan produksi telur dan mortalitas dan morbiditas oleh burung yang menyebabkan anemia. Karena lebih banyak terjadi di perkotaan ini, Dermanismus Gallinae ini. Dan PRM atau tungau merah ini sendiri biasanya ada yang di luar unggas dan menunjukkan perluasan kainang lain. Nah, selanjutnya di sini dijelaskan bahwa Gallinae ini bersembunyi di celah atau sarang burung yang jauh dari matahari, di mana burung tidak dapat mematuk atau memakannya. Nah, biasanya ini beda dengan larva yang lain yang mempunyai 6 kaki dan memakan darah. Begitu. Nah, pada malam hari selama 2 jam, setiap 2-3 hari itu menjadi merah setelah menghisap darah dari manusia ini bermanifestasi seperti itu. Nah, kalau berpindah ke sumber makanan yang baru untuk mencari makanan darah, memanfaatkan rangsangan suhu, getaran, karbon dioksida untuk menemukan inangnya. Nah, selanjutnya sebagian besar dari kasus gammasoidosis ini terjadi pada akhir musim panas karena bahaya pekerjaan. Kita ketahui pekerja yang bekerja di kandang unggas itu lebih sering terkena penyakit seperti ini karena biasanya burung itu membangun sarangnya di atap, di kotak AC, kursi jendela, atap hingga saluran udara. Nah, jadi ini menyebabkan Dermanismus Gallinae ini merupakan 16% dari tungau Dermanismus yang ditemukan di sarang walet. Nah, selanjutnya kita lihat di deskripsi klinis ini terlihat lesi kulit, tapi tanda dan gejala klinis dan sistemnya ini tidak dilaporkan. Beberapa hari setelah dilakukan perawatan, setelah timbulnya gejala ini, pasien melihat tungau itu merayap dalam ruangan dan di tubuhnya, sedangkan sejumlah besarnya ada di sarang burung walet. Nah, jadi dari penelitian ini juga diinstruksikan untuk memberikan sampel tungau dan mengandung etanol sebagai pengawet serta mengisi kuesioner tentang kesehatan. Berikut untuk gambarannya karena penghisapan dari tungau unggas berwarna merah. Nah, morfologi identifikasinya seperti ini. Ini bagian ventral dan ini bagian anusnya terlihat seperti ini. Lalu identifikasinya sini bisa kita lihat Dermanismus Gallinae itu lebih banyak daripada yang lainnya. Gitu. Nah, selanjutnya treatmentnya diberikan kortikosteroid topikal sebanyak 0,1 dengan krim selama 1 minggu. Nah, jadi itu nanti 1 minggu itu setelah dilihat di case report ini ternyata berhasil, dan juga di rumahnya itu dibersihkan dari tungau-tungau tersebut. Jadi setelah itu tidak ada lagi tungau yang ada. Sama. Jadi untuk diskusinya itu musim gugur itu biasanya dimulai, jadi banyaknya
Tunggal-tunggal ini ada karena burung-burung walet itu bermigrasi dari Portugal ke Afrika pada akhir bulan Februari hingga Juni. Nah, begitu. Jadi menyebabkan PRN atau poultry red mite atau tunas-tunas merah ini lebih banyak menetap di sarang-sarang burung begitu. Jadi perhatian untuk pengobatan manusia. Salah satunya di perkotaan. Nah, untuk kesimpulannya sendiri di sini, tungau unggas merah ini tidak jarang atau kurang terdiagnosis, seringnya diabaikan meskipun meningkat jumlah kasus yang dilaporkan, terutama di perkotaan ini. Nah, jadi selain ayam dan merpati merupakan inang khususnya, itu potensi atau parasit ini lebih banyak. Nah, sarang burung walet biasanya tidak berbahaya di sekitar rumah, namun investasi dari PRM ini karena menyebabkan dermatitis sama burung, terutama di akhir musim semi dan musim panas. Begitu. Untuk kesimpulannya tadi, berarti yang dapat saya sampaikan, PRM ini menginfeksi manusia, menyebabkan gammatoidosis yang bermanifestasi ke lesi kulit yang ditandai dengan ruam dan gatal. Banyak dilaporkan di Eropa, serta karena terikat dengan sarang burung walet yang menyebabkan adanya Dermanismus gammatoidosis tadi. Dermanismus galinea yang menyebabkan gammatoidosis. Nah, begitu. Nah, selanjutnya halotype nilai diidentifikasi dengan genetik. Nah, jadi banyak dermasonis itu yang galinea daripada yang bentuk yang lain. Nah, pada siang hari itu tuh bersembunyi di celah atau sarang yang jauh dari cahaya. Kehidupan siklus hidupnya tuh langsung di bawah kondisi suhu ideal 10 sampai 35 derajat Celcius selesai dalam waktu 7 hari dengan berbentuk koloni yang besar dan peningkatan populasi yang cepat. Nah, begitu. Untuk selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya, menurut saya kelebihannya dari jurnal ini sendiri, yaitu jurnal ini lengkap dan terperinci untuk menjelaskan semua dari Dermanisus galinea ini. Lengkap dan sangat terperinci dan bagus menurut saya pembahasannya. Tapi menurut saya bahasa ini agak sulit untuk dipahami dan kurang adanya gambar yang lain, cuma beberapa gambar yang dapat menunjukkan begini saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.